Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, manusia memiliki 4 organ ekskresi, yaitu ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Di sini saya akan membahas tentang proses pembentukan keringat yang dipengaruhi oleh suhu panas dan dingin. Kulit merupakan organ terbesar yang menutupi area tubuh seluas sekitar 1,67 meter dan memiliki berat sekitar 4,5 kilo pada laki-laki dengan berat badan 75 kilo. Faktor yang mempengaruhi tubuh mengeluarkan keringat yaitu: pertama, suhu pada lingkungan sekitar; kedua, jenis aktivitas yang dilakukan; ketiga, emosi; 4, hipotalamus; 5, panas serta kelembapan; 6, olahraga; dan 7, tubuh yang sakit. Proses pembentukan keringat yang dipengaruhi oleh suhu panas, yaitu proses pengeluaran keringat ditentukan oleh pusat pengaturan suhu yaitu hipotalamus di otak. Jika pusat pengatur suhu memperoleh rangsangan misalnya berupa perubahan suhu apabila suhu tubuh kita meningkat atau suhu udara di lingkungan kita tinggi atau panas, pembuluh darah di kulit akan melebar. Hal ini mengakibatkan banyak darah yang mengalir ke daerah tersebut. Karena pangkal kelenjar keringat berhubungan dengan pembuluh darah, maka terjadilah penyerapan air, garam, dan sedikit urea oleh kelenjar keringat. Kemudian air bersama larutannya keluar melalui pori-pori yang merupakan ujung dari kelenjar keringat. Keringat yang keluar membawa panas tubuh sehingga penting untuk menjaga agar suhu tubuh tetap normal. Kelenjar keringat akan menyerap air dan garam, terutama garam dapur, dan darah di pembuluh kapiler. Keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori di permukaan kulit akan menyerap panas tubuh sehingga suhu tubuh menjadi tetap. Pada keadaan normal, keringat akan keluar dari tubuh sebanyak 50 mili setiap jam. Perlu diketahui, pada suhu panas, hipotalamus juga mengeluarkan hormon ADH dalam jumlah banyak. Dengan meningkatnya ADH, aktivitas ginjal akan menurun, sehingga darah banyak dialirkan ke kulit daripada ke ginjal. Selanjutnya, proses pengeluaran keringat pada saat dipengaruhi oleh suhu rendah atau dingin. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus di otak. Hipotalamus menghasilkan enzim bradikinin yang berfungsi sebagai vasodilator yang mempengaruhi pelebaran pembuluh darah dan kelenjar keringat. Jika darah yang melalui hipotalamus lebih rendah dari batas normal, pembuluh darah akan berkontriksi atau menyempit, yang akan mengurangi aliran darah ke permukaan kulit untuk mempertahankan suhu tubuh, dan kelenjar keringat menjadi tidak aktif dalam pembentukan keringat. Sehingga darah yang biasanya dialirkan ke kulit berubah dialirkan menuju ginjal. Aliran darah yang menuju ginjal tersebut akan diekskresikan oleh ginjal dan akan menghasilkan urin. Perlu diketahui kembali, pada suhu dingin hipotalamus mengeluarkan hormon ADH dalam jumlah sedikit. Dengan menurunnya ADH, maka aktivitas ginjal akan meningkat, sehingga darah akan mengalir lebih banyak ke ginjal. Di sini saya akan membahas tentang proses pembentukan cairan empedu. Cairan empedu dihasilkan oleh hati manusia. Hati manusia memiliki berat sekitar 1,5 sampai 2 kg. Terdiri atas 2 lobus besar yang dibatasi oleh jaringan ikat ligamen falciformis, yaitu lobus kanan dan kiri. Proses pembentukan cairan empedu. Cairan empedu yaitu berupa cairan berwarna hijau terasa pahit, berjumlah sekitar 0,5 liter setiap hari. Cairan empedu berasal dari perombakan hemoglobin dari eritrosit yang telah tua. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin akan disimpan di dalam hati, kemudian akan dikirim ke sumsum tulang merah. Zat-zat tersebut akan digunakan dalam pembentukan antibodi atau hemoglobin baru. Sementara itu, hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin merupakan zat perwarna bagi empedu dan mengandung warna hijau biru. Zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin.
Urobilin kemudian diekskresikan dari dalam tubuh dan memberi warna kekuningan pada feses dan urin. Sekresi empedu berfungsi untuk membantu pencernaan lemak dengan cara mengemulsikan lemak, mengaktifkan lipase, membantu absorpsi lemak di usus, dan mengubah zat yang tidak dapat larut di dalam air menjadi larut. Proses pembentukan urea. Siklus urea adalah proses lanjutan dari amonia. Amonia ini akan ditambah dengan CO2 dan akan berubah menjadi karbomoil fosfat. Karbomoil fosfat akan menjadi sitrulin yang dibantu oleh ornitin. Setelah sitrulin terbentuk, maka sitrulin yang tadinya terletak di mitokondria akan keluar ke sitosol. Di sitosol ini akan bertemu dengan aspartat dan membentuk argininosuksinat. Argininosuksinat akan terpecah menjadi arginin dan fumarat. Untuk fumarat akan masuk ke dalam siklus Krebs, sedangkan untuk arginin akan terpecah kembali menjadi urea dan ornitin. Ornitin akan kembali ke siklus awal dan akan membantu perubahan karbomoil fosfat menjadi sitrulin. Sedangkan untuk urea merupakan hasil akhir dari pembuangan di siklus urea.